Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas eh, tentang suatu topik ya, yakni OLAP sebagai alat ukur KPI. Jadi di video sebelumnya kita sudah pernah belajar apa itu OLAP, operasi-operasi OLAP ya, seperti roll up, drill down dan sebagainya. Nah, OLAP ini memang umumnya digunakan eh, setelah data warehouse sudah dibangun. Yang tujuan umumnya adalah kita bisa gunakan OLAP ini sebagai alat untuk mengukur KPI. Nah, kalau KPI sendiri, itu kalau teman-teman mungkin sudah banyak yang sudah pernah mendengar istilah KPI ya, atau Key Performance Indicator. Jadi kalau kita bicara tentang organisasi, bisnis gitu ya, apapun itu universitas dan sebagainya, organisasi secara umum, itu umumnya mereka punya namanya adalah KPI, Key Performance Indicator. Jadi mereka itu punya metrik, punya ukuran bahwa perusahaan ini itu dianggap baik atau tidak, tujuannya tercapai atau enggak dan sebagainya itu biasanya diturunkan menjadi indikator-indikator. Kalau kita bicara tentang bagaimana sih perusahaan yang sehat itu, ya misal pendapatannya selalu naik gitu ya, customernya selalu bertambah dari tahun ke tahun, tidak ada perpindahan pelanggan gitu ya, produk selalu muncul dan sebagainya ya. Jadi biasanya ada indikator dan angka-angka gitu ya yang menandakan bahwa memang ini tercapai atau enggak. Jadi memang kuantitatif bisa diukur. Nah, KPI ini sangat penting ya dimanapun di organisasi apapun pasti mereka punya KPI. Nah, salah satunya dalam perusahaan gitu, kalau perusahaan tadi membangun data warehouse atau kalaupun mereka tidak membangun data warehouse, tentu mereka juga tetap mempunyai KPI gitu. Nah, contoh KPI itu seperti ya tadi eh, pertumbuhan pendapatan gitu ya, tingkat kepuasan pelanggan, produktivitas karyawan, efisiensi biaya dan sebagainya. Poinnya adalah eh, bisa diukur ya. Keywordnya adalah bisa diukur. Jadi ada angka-angka. Jadi eh, kita akan gunakan OLAP yang sudah kita pelajarin sebelumnya untuk bisa menjawab indikator-indikator yang sudah dirancang. Nah, kalau kita bicara tentang eh, ini ya, OLAP ya. Jadi kalau mungkin recap saja ya. Jadi kalau di OLAP itu ada beberapa operasi ya. Ada namanya roll up gitu ya. Ada namanya drill down, ada slice, dice, pivot, dan sebagainya ya. Kita sudah pernah belajar ini. Sedikit saja gitu. Kalau kita eh, bicara tentang OLAP ya. OLAP ini harapannya nanti bisa digunakan untuk menganalisis data dari multidimensi. Multidimensi itu kalau kita belajar kemarin di data warehouse, di Starscale, ada dimensi-dimensi gitu ya. Kalau kita punya eh, apa tuh namanya Starscale gitu ya, punya dimensi A, B, C, D yang mengelilingi tabel faktanya, kita bisa melakukan analisis. eh, Misal kita ngomong penjualan gitu ya, penjualan itu dilihat dari waktunya gimana, dilihat dari produknya bagaimana, dilihat dari eh, customernya gimana dan sebagainya. Ya, jadi melihat dari multidimensi. Multidimensi harapannya ya tentu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berbasis KPI. Jadi indikator-indikator yang sudah diturunkan tadi itu bisa dijawab menggunakan operasi olah. Nah, kita punya eh, contoh sederhana ya. Ini contoh saja ya. Jadi kita punya eh, empat tabel ya, yang terdiri dari namanya adalah ini tabel fakta penjualan ya, penjualan. Penjualan atau sales gitu biasanya ini fake ya, ini bentuknya fake ya. Fake table dia dikelilingi oleh tiga tabel di sini. Nah, ini tabel produk ya, ini produk. Ini waktu, ini wilayah. Implementasinya ini adalah tabel-tabel gitu ya, yang mana tabel-tabel ini saling terhubung ya, saling terhubung. Di mana agar bisa terhubung itu ID dari produk ini ya, ID dari produk
ID dari waktu, ID dari wilayah, ya itu masuk semuanya di sini. Jadi di sini nanti ada ID produk, produk, ada ID waktu, ada ID wilayah. Jadi garis ini, ya ini garis ini hanya garis garis apa ya? Garis imajiner gitu, garisnya nggak nyata gitu. Eh, apa namanya? Perancangan garis ini adalah dalam artian memang tabel ini dan tabel ini terhubung. Tapi bagaimana tabel ini dan tabel ini terhubung? Bahwa ada ID dari produk itu masuk ke sini. Ya, ini materi basis data ya. Jadi eh, masing-masing ID kita sebut namanya adalah primary key. Ini primary key, primary key. Nah, primary key yang masuk ke dalam tabel penjualan itu namanya foreign key ya. Seperti ini. Jadi kita punya bentuk yang seperti ini. Oke, nah isi dari tabel produk ya, isi dari dim produk ini adalah ID-nya sederhana ya, ID 101, 102 yang pasti dia unik ya. Karena yang primary key nggak boleh beda, nggak boleh sama. Nanti ada produk A, B, C dan sebagainya ya. Produk A ya ini istilah aja ya, produk A, produk B, produk C dan sebagainya. Kemudian eh, waktu waktu di sini kita eh, punya jadi di waktu ini ya waktu nanti atributnya adalah ID waktu ya. Ini ID waktu ya, ID waktu, kemudian tahun, kemudian bulan, ada nama bulan kalau ada gitu ya. Kalau nggak ada ya nggak perlu ada gitu. eh jadi kalau kita punya tanggal gitu ya, tanggalnya seperti ini, misal tanggal eh, tanggal 15 gitu ya, 01/2024. Ini adalah tanggal tanggal transaksi, misalnya ada date time-nya, ada time-nya juga ya. Nah, kita bisa buat dia menjadi unik ya. Misal primary key-nya jadi 15/01/2024. Seperti ini. Dari sini, dari tanggal ini kita juga bisa tampil tahunnya. Ini adalah tahunnya, ini adalah bulannya, ini adalah tanggalnya. Dari tanggal, dari bulan kita bisa ambil bahwa 01 adalah Januari gitu. Nah, seterusnya. Kita ambil per quarter. Oh, karena Januari dia masuk di quarter satu gitu. Kalau misal ada quarter. Ya. Jadi itu adalah tabel. Tergantung gitu ya. Kalau misal kita butuh sampai harian, analisis harian ya udah kita masukkan juga di sini nanti ada day gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya cukup di level bulan. Oke. Kemudian wilayah, ya wilayah di sini ada ID wilayah dan nama wilayah sederhana aja. Ini contoh aja. Tentu dalam kenyataannya biasanya ada kita bisa tambahkan di sini adalah provinsi gitu misal. Jadi Jakarta masuk provinsi apa, Surabaya apa. Jadi analisisnya nanti bisa di level kota atau di level wilayah. Oh gitu ya. Jadi itu sedikit tentang Starscam yang kita gunakan sebagai case gitu ya. Jadi ceritanya data warehouse ini sudah kebangun ya, sudah jadi gitu ya, sudah jadi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya database gitu ya, database RDR DBMS gitu. Jadi sudah ada tabel produk, tabel fact-nya, tabel waktunya dan sebagainya. Kemudian eh, selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan operasi query, operasi roll up gitu ya, yang roll up dan sebagainya tadi itu untuk menjawab KPI ya, indikator-indikator. Jadi ceritanya di sini kita sudah punya indikator ya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh di operasi olah bahwa kita akan mengelompokkan data yang di level yang lebih tinggi. Artinya transaksi itu adalah harian, gitu ya, harian atau per transaksi, gitu ya, per transaksi. Gitu. Jadi dalam satu hari ada sekian transaksi. Nah, itu biasanya raw datanya di level yang paling kecil, paling rendah. Nah, kalau kita ingin melakukan roll up, kita melakukan agregasi, ya, agregasi yang lebih tinggi. Jadi misal dari bulan ke tahun. Jadi ini ada contoh. Jadi kita ingin mengetahui total penjualan gitu ya berdasarkan tahun ya. Tentu transaksi itu bukan per tahun ya sekali lagi ya. Sehingga kita tarik ke level tahun. Nah itu masuk di roll up. Kalau dari tahun kita turunkan lagi ya namanya drill down. Jadi yang akan kita gunakan ini operasi yang sebenarnya teman-teman sudah pernah belajar tentang basis data. Pastikan harus belajar tentang materi operasi join ya join. Ada inner join, left join dan sebagainya. Operasi join cukup sederhana. Eh, yang pasti kita punya tabel ini ya, fakta ini ya, tabel fakta.
Kemudian kita punya tabel waktu dim gitu ya, di mana irisannya ini adalah waktu. Ya, ID waktu, sorry, FID waktu dan WID itu. FID waktu itu ini tadi, fact itu pasti punya ID waktu ya, dihubungkan dengan ID waktu dari si waktu tadi ya. Maka di join sehingga kalau kita punya transaksi penjualan kita bisa tahu waktu detailnya juga per tergantung ya, kalau kita nulis tahun ya ada tahunnya, ada bulannya dan sebagainya, walaupun sebenarnya di penjualan itu nggak ada gitu. Penjualan itu ya transaksi tanggal biasa aja ya. Saya kira materi biasa ya. Kemudian kita agregasi menggunakan dengan ini ya, group by ini ya, group by berdasarkan tahun. Kita akan coba dulu. eh jadi di sini saya sudah menyiapkan ya. Saya sudah menyiapkan eh saya agak kotor ini. Saya coba hapus yang nggak penting. Oke, hapus. Oke, nggak usah dihapus ya. Ini tiga tabel utama yang kita, empat tabel utama ya. Oke, di sini ada, kita akan membuat produk dim ya. Produk dim itu ini tadi, produk dim. Kemudian wilayah dim tadi ya, wilayah dim ya, sederhana ya, create table gitu ya. Ini ceritanya sudah ada gitu ya, udah disiapin. Waktu dim, kemudian fakta penjualannya, ini faktanya ya, penjualannya. Di mana dia punya pasti ID fakta ya, primary key, dan punya ini tiga ini. Ini ID produk, ID waktu, ID wilayah. Ini adalah masing-masing ini ya, foreign key dari tabel-tabel ini gitu ya. Jadi biar bisa terhubung ya. Kemudian adalah jumlah 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 pembelian gitu ya. Ya, jumlah pembelian dan total penjualan ya, uangnya gitu ya, uangnya. Ya. Nah, ini yang hubungkannya ya, bahwa ID ini gitu ya, ID ini itu foreign key ya, reference kepada produk ID ini, produk CD ini. Ya, namanya ini nggak harus sama gitu. Ini malah nggak harus sama, cuman biar mudah disamain aja. Ini kita bisa ganti, tidak harus sama persis. Yang pasti dia punya reference ke produk, tabel produk timnya. Ini materi basis data ya. Nanti saya akan lampirkan materi di atas atau di eh, deskripsi ya, agar eh, bisa dipelajari lagi gitu ya tentang materi ini. Ya, itu adalah di DL-nya. Kemudian kita punya operasi insertnya ya di DML-nya. Jadi kita punya produk A, B, C, D, Jakarta, Surabaya, Bandung. Kemudian bulan ini ya transaksinya ya. Ini waktu ya, sorry, ini waktu. Jadi kita ada 2 tahun gitu. 2023 Januari sampai Desember, 2024 Januari sampai Desember ini ya. Kemudian kita masukkan insert penjualannya. Ini ya biasalah ya, biasa. Jadi kita coba buat tabel ini di database. Oke, pastikan databasenya sudah aktif ya. Jadi sebelum kita melakukan operasi ini, ya, melakukan operasi ini, ya teman-teman siapkan dulu gitu ya. Ini nanti ininya ya, SQL-nya ini saya nanti attach juga di deskripsi YouTube gitu ya, di videonya ya. Jadi teman-teman bisa tonton. Oke, saya masuk di sini ya, masuk di sini. Ini sorry ya, agak kotor, biarin aja. Jadi di sini kita akan membuat database terlebih dahulu. Misal namanya DWBI OLAP. Oke. Teman-teman bisa pakai apapun ya. Jadi kita nggak terlalu membahas eh, tentang ininya ya, tentang teman-teman mau pakai database apa gitu ya. Atau mungkin tidak harus pakai PHP admin atau apapun ya. Teman-teman bisa pakai eh, ini ya, klien-klien yang lain ya, di SQL gitu ya, atau apa gitu ya. Hmm, ya macam-macam, banyak hal, banyak yang teman-teman bisa pakai. Oke, ini ya, jadi ini kita sudah membuat database DBO Lab. Kita akan bisa teman-teman import dari sini juga bisa ya, filenya ini tinggal kita pilih filenya bisa, atau dari sini juga boleh. Kalau ini lebih ke manual ya. Ya teman-teman, eh copy aja ini ya, copy aja. Ini bisa saya copy dulu. Jadi saya mau bikin tabelnya dulu nih ya, saya copy, kemudian masuk lagi di sini.
paste ya. Ini ya, kalau kita run bisa tekan tombol Go atau Control Enter ya untuk menjalankan. Kalau di sini teman-teman lihat eh, sudah ada ini ya, ini tabelnya ini tabel ini, tabel masing-masing tabel ini. Tapi belum ada isinya, masih kosong. Nah, kalau kita lihat ini kosong, belum ada apa-apa. Kita cukup tambahkan ya, kita cukup tambahkan ini ya, saya copy, Ctrl C, paste, Ctrl V di sini. Oke, udah kita coba run. Oke, udah. Kalau kita lihat di sini sudah ada nih, nah, udah ada isinya. Kita coba query gitu ya. Nah, ini contoh query select. Kita coba run. Nih. Jadi dia menampilkan data yang tadi sama persis sudah. Select bintang from apa nih? Misal eh, produk tim. Hanya ada produknya, ada produk A, B, C, dan sebagainya. Oke, nah setelah kita bisa insert, jangan lupa kita coba melakukan operasi eh, ini, operasi join ya. Kita akan coba. Jadi kita bisa bikin select bintang gitu ya, from. Jadi kita ingin join antara tabel fact ini dan waktu ini. Itu artinya menggabungkan antara penjualan fakta dengan apa nih produk nih misal nih. Select bintang from penjualan ya kita bisa bikin alias dia. Misal aliasnya adalah F gitu ya. Kemudian kita gunakan operasi join, join produk tim gitu ya. Misal kita sebenarnya P gitu. Jadi biar kita nggak ketika mau ngambil atributnya itu nggak kepanjangan nulis ini gitu. Cukup alias ini. On F dot apa ID produk. Jadi kita ingin menghubungkan si fact ID produk ini tadi ya, ID produk ini dengan ID produk yang sini ya. Jadi bisa terhubung sama dengan p.id produk. Jadi menghubungkan F tadi adalah penjualan fakta ID produk miliknya penjualan fakta dihubungkan dengan ID produk milik produk tim ini tadi. Nah, begini. Sudah sih. Kalau kita jalankan, nah ada transaksi nih ya. Ada transaksi ya, produknya adalah 101 tapi kita nggak tahu 101 itu apa. Ya, ini ya 101 tadi ya. 101 ini ya. 101 ini ya. Ya. Nah, jadi sebelah sini, ID fakta sampai total penjualan itu adalah milik si tabel faktanya ini, ID produk sampai nama produk adalah si produk ini. Jadi kalau kita nggak pakai seperti itu, contohnya saya eh, bikin baru ya, select bintang form penjualan ini. Kalau saya jalankan, ya ini kita nggak tahu nih pada transaksi ini ya, pada waktu ini, atau tanggal ini, ID 103 itu apa gitu ya. ID 103 kita nggak tahu 103 itu apa. Nah, dengan menggunakan operasi join kita bisa tahu oh 103 ya misal di sini ya. Nah, ini panjang sebenarnya. Anggaplah 101 adalah produk A ya. Gitu. Kita bisa lihat nah 103 ini sama sekali adalah produk C. Kayak gitu ya. Jadi gunanya join seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini tadi ya, ke sini tadi. eh ke sini tadi. Jadi kita ingin melompokkan ke level yang lebih tinggi ya. Jadi kita gunakan kita menampilkan tahun ya, transaksi tahun dan total penjualnya di setiap tahun yang kita rename namanya atau alias namanya total gitu ya. Dan kelompokkan berdasarkan tahun. Oke, jadi kita masuk di sini nah, select gitu ya tahun ya, koma sum ya. Sum dari mana? Dari total penjualan plus total ya, plus sebenarnya total from ya. Jadi ini select yang bintang tadi ya. Select bintang. Sekarang saya cuma nampilin tahun aja, tahun dan total penjualan ya. Total penjualan yang kita kasih namanya total ya. From from apa tadi?
from penjualan fakta, rename F atau alias S, on, sorry, join, apa ini namanya? Kita ingin apa tadi contohnya di sini? Waktu ya, oh waktu. Ya, jadi kita kalau tadi contoh tadi adalah fakta dengan produk. Nah, sekarang kita ingin dengan waktu, gitu ya. Join waktu dim w gitu ya. Misal on f.id waktu sama dengan w.id waktu. Nah, jangan lupa group by berarti by tahun. Jadi kita ingin menampilkan total penjualan berdasarkan tahun gitulah mudahnya. Jadi kalau ditanya eh tampilkan total penjualan per tahun. Nah, kita menggunakan operasi ini, operasi OLAP ini. Jadi kita tahu bahwa total penjualan di tahun 2023 adalah berapa ini ya? Satu, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, 58 juta. 58 juta, sekian lah. Kemudian transaksi di tahun 2024 adalah 47. Jadi kalau ditanya, misal kita punya KPI gini, eh, total penjualan dari tahun ke tahun akan meningkat N% gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini salah ini dia dia nggak tercapai KPI-nya. Dia turun nih dari angka sekian menjadi sekian, berarti nggak naik ya. Naik aja nggak gitu, apalagi tercapai N% gitu. Jadi dia mengalami turun. Jadi kita bisa tahu bahwa secara ini ya, indikator ini nggak terpenuhi gitu. Nah, operasi olah ini kita bisa gunakan itu untuk menjawab KPI tadi. Oke, gitu ya. Ini operasi olap ya. Jadi saya kira bisa dipahamin ya. Kemudian drill down dari tahun ke bulan ya. Jika kita ingin menampilkan berdasarkan bulan ya, diturunkan ya kita cukup ganti sedikit yaitu tahun, koma bulan. Jadi kita ingin juga tampilkan bulannya. eh Bisa juga seperti ini sebenarnya ya. Select bulan, group by eh, bulan. Bisa. Coba kita lihat. Oke, bulan. Kalau kita lihat di sini diem waktu ya. Oke, group by bulan. Ada yang error sintaknya. Select bintang. Oh, ini belum ada komanya ya. Oke, seperti ini. Nah, kekurangannya kalau seperti ini itu dia hanya melakukan agregasi di level bulan. Jadi, padahal kalau kita tahu ya, kalau kita tahu di sini itu bulan itu ya Januari itu nggak cuman di tahun 2023, tapi di tahun 2024 juga. Jadi artinya agregasi ini adalah agregasi di Januari ya, nggak peduli tahun berapa, pokoknya di total aja gitu. Tapi kalau kita ingin tahu eh, apa tuh namanya di drill down gitu ya, di bulan tapi di tahun sekian gitu. Jadi artinya tahun 2023 bulan A, B, C dan sebagainya, maka kita perlu tambahkan di sini adalah tahun. Jadi kita tahu bahwa bulan tersebut di tahun tersebut ya. Jadi grupnya berdasarkan tahun dan bulan. Oke, jadi di bulan 2023 ini ya masing-masing seperti ini ya. Di bulan 1 tahun 2023 ada total pendapatan sekian gitu ya, 8 juta sekian. Ini kalau kita lihat sini, oh dia cuma 3 juta. Jadi seperti berarti di Januari itu, kalau teman-teman lihat di sini ya, di Januari itu ada 8 juta gitu ya, 8 juta kalau nggak salah ini ya. Tapi yang di sini ya, mungkin saya coba highlight ini. Hmm, Oke, di sini kalau teman-teman lihat 2024 itu pendapatannya cuma 3 juta, sedangkan ini 8 juta. Jadi ada turunan yang signifikan. Jadi di bulan Januari itu yang masalah ini kenapa kok turunnya jauh sekali gitu. Kenapa? Sedangkan kalau kita lihat di bulan Februari ini 2 juta di tahun 2023 dan di tahun 2024 dia ada 4 juta. Jadi malah ada kenaikan eh, dua kali lipatnya gitu ya. 100% kenaikannya ya. Dari 2 juta menjadi 4 juta gitu. Hampir hampir sekian hampir sekitar itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang
eh, ada penurunan tadi ya kalau kita agregat berdasarkan tahun 2024 itu ada penurunan gitu. Maka di sini itu kalau kita lihat lebih dalam lagi, lebih bawah lagi berdasarkan tahun, berdasarkan bulan itu bahwa sebenarnya ada bulan-bulan tertentu yang bermasalah, misal di bulan satu gitu ya. Kalau kita lihat juga di bulan 3 ini dari 3 juta menjadi 2 juta ya. Apalagi di bulan 4 ini besar banget ini 11.000 ini. Di sini cuman ada 3 juta ya. Jadi kita bisa analis lebih dalam gitu, sebenarnya ada masalahnya apa gitu. Berarti memang di bulan-bulan tertentu ini ada hal apa sehingga memang ada penurunan yang lebih yang signifikan ya. Sehingga kita perlu fokus di sana. Itu contoh drill down ya, kita sudah pernah belajar. Dan seterusnya ya slice, dice dan sebagainya ya. Oke. Kalau slice untuk satu dimensi ya. Jadi kalau misal kita ingin menampilkan data tahun 2024 saja. Ini mudah ya saya kira ya. Ini cukup ini ya. Ya kita bisa copy aja ya mungkin ya. Tidak. Oke, ini ya. Jadi dia menampilkan data di tahun 2024 saja. Dan seterusnya ya. Oke. Operasi slice, operasi dash. Dash itu lebih dari beberapa kondisi. Misal ingin menampilkan eh, ingin menampilkan eh, ini ya penjualan berdasarkan produk A dan B saja gitu ya, dimensi produk ya, dan wilayahnya adalah Jakarta saja gitu ya, dan di bulan satu aja. Nah, artinya lebih dari satu dimensi ya, istilahnya namanya dice gitu. Jadi joinnya jadi lebih banyak ya, join penjualan fakta ya dengan produk dim, dengan wilayah dim, dengan nota waktu gitu ya. Nah, kalau tadi kan cuman ini ya, cuman satu dimensi aja ya. Nah, ketika penjualan fakta dengan produk di, maka hubungannya adalah ID produk, ID produk ini tadi, ya, ID produk ini dengan produk ini. Kemudian wilayah dim berarti fakta wilayah, fakta ID wilayah dan ini ya, wilayah yang ini tadi ya. Ya ini cuman namanya W aja gitu ya. Kita bisa ganti namanya apapun ya. Ini kebetulan, oh ya ini W wilayah ya. Kita bisa ganti apapun tidak harus W ya. Jadi di sini gitu ya. Jadi wilayah ini dihubungkan dengan ini. Ya saya kira itu dulu mungkin sedikit. Nah, memang kita sudah bahas tadi ya sedikit hubungan dengan KPI ya. Tadi misal studi kasusnya adalah di sini tadi gitu ya. Di sini tadi gitu ya. Kita bisa tahu bahwa di setiap bulan itu ada perubahan gitu ya. Ada bulan-bulan yang naik, ada yang turun gitu ya. Atau kita bisa katakan bahwa transaksi di tahun sekian itu lebih rendah daripada tahun ini gitu ya. Sehingga kita bisa menjawab memang indikatornya tercapai atau enggak. Nah, kita tidak akan banyak membahas tentang KPI. Ceritanya adalah kita sudah punya pertanyaan-pertanyaan KPI. Indikator-indikator ini sudah kita definisikan gitu ya. Misal terkait dengan total penjualan, total produk ini ya, kuantitinya, tentang eh, penjualan di ke waktunya atau produknya atau apapun gitu ya. Nah, contoh ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang ini harus dijawab gitu. Jadi kalau kita sudah punya sumber data yang kita sebutnya data warehouse tadi, sekarang pertanyaannya adalah berapa sih total penjualan per tahun? Nah, total penjualan per tahun. Apakah terjadi peningkatan atau penurunan penjualan per tahun? Nah, sebenarnya kita sudah bahas tadi ya ini ya di query ini tadi ya. Jadi kalau kita punya eh, penjualan, jadi kalau seperti ini tadi ya, oke. Nah, kita melakukan operasi roll up ya, yang mana untuk mendapatkan transaksi di tahun 2023 dan 2024. Di mana 2023 ini adalah pendapatannya ada 58 ya, ya. Dan ini eh, apa tuh namanya di tahun 2024 itu 47 gitu ya, 47. Jadi kita bisa bilang bisa jawab ini gitu ya. Berapa total penjualan per tahun ya? Tahun 2023 sama dengan berapa tadi ini? Ini tadi ya. Mungkin agak saya perbesar. Sebentar. Nah, ini ya. Ini ya.
Kemudian tahun 2024, ini saya hapus saja, ini sudah nggak kepake mungkin biar nggak terlalu kotor ya. Oke. Tahun 2024 adalah, hmm, nah kalau kita lihat ya, nah, kalau kita lihat ini kalau dikasih titik biar enak gitu ya, biar enak gitu ya. Nah, bahwa total per tahun adalah ini gitu ya, per tahun adalah ini gitu. Ya, karena kita punya 2 tahun ya. Apakah terjadi peningkatan atau penurunan? Ada penurunan, penurunan, penurunan. Ya, mungkin kurang lebih berapa ini? 10 juta mungkin ya. 11 juta gitu ya. Nah, sekitar ini ya. Jadi terjadi penurunan sekitar 11 juta. Atau kita bisa persentase gitu. Misalnya 47 dibagi 58 dikali 100% ya. Nanti turunnya adalah sekian persen gitu ya. Kalau kita mungkin coba sedikit hitung dari kalkulator ya. 47 dibagi 58 dikali 100. Ya, jadi sekitar turunnya sekitar 19% ya. Sekitar 19%. Atau kurang lebih 19%. Nah, ini kasar aja ya. Jadi kurang lebih ya terjadi penurunan sekian persen. Ya. Jadi nggak tercapai gitu. Apalagi kalau misal kita ngomong harus terjadi peningkatan 5%, nah, buru-buru peningkatan gitu ya. Ini pun untung aja enggak kok ya, apalagi peningkatan. Oke, kayak gitu ya. Berapa rata-rata penjualan di setiap negara gitu. Nah, kita bisa melakukan operasi juga gitu ya, operasi olap juga ya, operasi penjualan ya. Jadi kita bisa tampilkan wilayahnya dan total penjualan per wilayah ya. Kita coba ya. eh oke, kita bikin ini baru. Hmm, Yang pasti kita akan menseleksi nama wilayah ya, nama wilayah. eh Seleksi, oke mungkin ini dulu. From ya, from penjualan F, kemudian join wilayah dim W kayak gini ya. Jadi yang kita tampilkan adalah W dot ya nama wilayah seperti ini ya. Jadi kalau kita run seperti ini ya, jadi akan muncul semuanya. Oke, setelah seperti ini ya, ini belum di eh, apa tuh namanya? Belum dihubungkan ya. On F dot on F dot ID wilayah sama dengan W dot ID wilayah. Oke. Nah, selanjutnya kita tadi ingin menampilkan di sini tadi operasinya adalah rata-rata penjualan di setiap wilayah. Jadi kita grupkan berdasarkan wilayah ya. Jadi sum total penjualan, kemudian selain total penjualan itu adalah eh, total jumlah ya tadi ya, total jumlah ya. Total penjualan, kemudian sum jumlah kalau nggak salah namanya. Kita lihat di sini ya. Hmm, Jumlah ya. Total atau quantity gitu ya. Quantity. Di grup berdasarkan kita ingin mengelompokkan berdasarkan wilayah. Nama wilayah. Ini ya mungkin ya. Kita coba dulu ya. Sekarang
Nah, oke, kita dapat bahwa penjualan ya, penjualan di Kota Bandung gitu ya, itu sekian, Jakarta sekian, Surabaya sekian, kayak gitu. Kuantitinya sekian. Nah, misal kita juga ingin tahu gitu, misal nih ya, misal nih penjualan rata-rata di setiap penjualan setiap tahunnya. Jadi jadi selain ada dimensi wilayah juga bisa jadi nanti ada dimensi tahun gitu ya. Jadi kita bisa kelompokkan juga berdasarkan tahun dan waktu, tahun dan wilayah. Jadi Bandung ini totalnya sekian gitu, tapi kita nggak ngomong tahun. Tapi dari tahun ke tahun apakah dia bisa naik atau turun. Nah, kita bisa tambahkan dimensi ini. Jadi bisa jadi ada pertanyaan seperti ini. Bukan negara ya, wilayah ya, wilayah atau kota. Apakah eh, misal kita punya statement KPI eh, quantity penjualan naik 5% di setiap wilayah. Nah, baik, wilayah. Oke. Ya. Jadi kalau pertanyaan seperti ini, maka kita harus tambahkan di sini adalah tambahkan dimensi di sini ya. Kita tambahkan dimensi waktu di sini. Iya waktu ya. Jadi grupnya itu bukan cuma nama wilayah tapi waktu juga gitu, nama wilayah dan waktu kayak gitu. Jadi tujuannya kita bisa tahu eh, Bandung ini, Jakarta dan Surabaya ini setiap tahunnya ini, setiap tahun misal 2023 dan 2024 itu apakah terjadi kenaikan atau penurunan di kuantitinya. Dan kalau terjadi penaikan, apakah menaikannya dari 5% atau enggak? Kalau penaikannya 5%, maka itu terjawab. Nah, itu adalah contoh dari ya, ya statement KPI yang tercapai atau enggak. Oke. Kemudian lanjutnya bagaimana penjualan per bulan ya. Ini juga sama kayak tadi ya. Sudah kita bahas. Jadi poinnya adalah materi mata pertanyaan-pertanyaan ini tuh bisa bisa terjawab gitu ya, bisa terjawab. Oke, ya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita akan coba dulu satu yang mungkin eh, yang total penjualan ini ya mungkin ya, total penjualan produk A ini ya. Jadi total penjualan produk A di tahun 2024 gitu ya. Atau mungkin ada statement yang lebih spesifik, apakah eh, total penjualan di produk A di tahun lebih besar lebih besar daripada 2023. Oke, gitu. Misal seperti ini, statementnya seperti ini ya. Ya, jadi kalau kita punya produk A gitu ya di tahun 2024, apakah lebih baik daripada tahun 2023? Jadi ada peningkatan untuk produk A. Misal spesifik kita ingin tahu penjualan di produk A ya. Jadi eh, kita bisa gunakan join antara eh, apa tuh namanya tabel fakta, tabel produk sama tabel waktu gitu ya, waktunya. Kita coba dulu ya. Kita coba sini. Oke, select gitu ya. From penjualan joinnya adalah berdasarkan produk ya. Produk on f.id produk sama dengan p.id produk join. Tadi pertanyaannya adalah produk dan waktu ya. Waktu dim on w.id waktu fid waktu sama dengan w.id waktu ya. Kemudian yang select adalah f yang di select adalah misal kita bisa seperti ini juga ya, sum gitu ya, fid f dot total penjualan total kayak gini ya.
kemudian where P nama produk adalah A, kemudian bukan A ya, namanya adalah produk A, produk A ya, bukan A ya, tapi produk A ya. Produk A, produk A dan N waktunya, waktu itu tadi apa? W ya, ada tahun sama dengan 2024. Nah, misalnya ini nih. Ya, kita coba run. Oke, total penjualannya ini ya 2024. Query-nya bebas ya mau bagaimana, bisa langsung cari jadi satu juga boleh. Jadi bisa bagaimanapun ya, bebas ya. Misal 2024 adalah sama dengan ini. Kemudian untuk produk A ya, untuk produk A adalah sekian ya, 10 juta. Kemudian produk B 2023, produk A di tahun 2024 adalah 2023 sorry. Oke, tahun 2023 ada 15 juta, tahun 2024 ada 10 juta. Ini sudah penurunan gitu ya. Jadi bukan lebih besar ya, bahkan penurunan terjadi penurunan. Artinya tidak tercapai ya. Itulah kurang lebih mungkin ya. Jadi itu saja mungkin harapannya bisa dipahamin bahwa pertama teman-teman harus familiar dulu dengan operasi OLAP ya, join ya pastinya ya. Kemudian bisa menggunakan roll up, drill down, die slice dan sebagainya ya tergantung. Sebenarnya eh, teman-teman tidak harus mikiran ini kira-kira roll up atau ini ya drill down atau apa ya itu hanya konsep ya. Pastikan teman-teman bisa memahami apa sih yang ingin dicari dari indikator tadi kayak gitu. Dan tadi harapannya mungkin bukan cuma query aja tapi bisa menjawab gitu ya, bisa menjawab tercapai atau enggak, tercapai sekian persen, tahun berapa sih yang enggak tercapai dan sebagainya. Teman-teman bisa melakukan banyak percobaan query ya, yang mana itu bisa ini ya bisa menjawab ya menjawab KPI itu chief atau enggak. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.